Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andre Saputra, Anissa Arman, dan saya sendiri Cinia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materinya tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang pertama, pengertian kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan kehakiman di Indonesia masa pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 badan peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Rechtspraket. Peradilan yang dimaksud terdiri dari yang pertama, peradilan gubernemen, yaitu Hindia Belanda. 2. Peradilan pribumi hanya terdapat di daerah langsung. 3. Peradilan swapraja di daerah tidak langsung atau otonomi, kecuali daerah swapraja Paku Alamah dan Pontianak. Yang keempat, peradilan desa. Kekuasaan kehakiman pada masa Jepang. Yang pertama, dihapuskannya perbedaan antara peradilan gubernemen dan peradilan bumi putra. 2. Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan. 3. Hakim untuk golongan bumi putra, kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan. 4. Penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari Rand van Justitie dan Hooggerechtshof. 5. Penghapusan peradilan residen Tigeretz. Kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan. Dibuat 3 buah undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. C. Asas-asas kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya adalah A. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. B. Asas equality before the law atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. C. Asas hakim pasif, artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya. D. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. E. Asas hakim dianggap tahu akan hukum ius curia novit. F. Asas terbuka untuk umum. Asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Baiklah, hanya sampai situlah presentasi kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.